Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Sebelum kita membaca mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, memahami, dan kami dapat menjadi pelaku firman. Kiranya firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam seluruh aspek hidup kami, sehingga kami mampu menyatakan firman-Mu lewat sikap perilaku hidup dan tutur kata kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di antara sekian banyak rentetan kebutuhan pokok bagi manusia, maka kita semua pasti sepakat bahwa kebutuhan yang paling pokok bagi manusia adalah kebutuhan akan pangan. Seorang bayi yang dilahirkan telanjang dalam kepolosan, kita tahu bahwa hal pertama dan pokok yang dibutuhkan seorang bayi adalah makanan. Dalam hal ini tentu saja ASI. Seorang bayi belum membutuhkan rumah mewah. Bayi memang membutuhkan pakaian. Tetapi tanpa pakaian pun seorang bayi masih mampu bertahan hidup. Sedangkan tanpa asupan pangan, seorang bayi tak akan sanggup bertahan lebih dari 2 atau 3 hari. Intinya kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Semua manusia membutuhkan makanan, entah itu berbentuk nasi, roti, sagu, singkong, jagung, dan sebagainya. Bacaan Alkitab hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 9 berkisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang tentu saja sudah tidak asing bagi kita. Karena memang kisah ini diceritakan dalam keempat Injil yang ada di dalam Alkitab. Dan diceritakan tentu saja berdasarkan sudut pandang masing-masing penulis Injil. Penulis Injil Yohanes mengisahkan bahwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang terjadi di sekitaran Danau Tiberias menjelang hari raya Paskah.
Yohanes mengisahkan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi dan melangkah. Orang banyak itu mengikut Yesus karena mereka penasaran, mereka begitu tertarik melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang sakit. Dan dalam bacaan Alkitab hari ini kalau kita memperhatikan dengan seksama, Yesus melihat dengan mata hatinya bahwa ada masalah yang dihadapi oleh orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Masalah itu tampaknya tidak dilihat dan tidak diperhatikan oleh murid-muridnya. Masalah yang dihadapi orang banyak itu ketika mereka mengikut Yesus adalah masalah makanan. Kumpulan massa yang berbondong-bondong mengikut Yesus itu mungkin sudah berhari-hari mengikuti Yesus dan mereka sudah tidak punya persediaan makanan lagi. Dan Yesus tentu tahu dan mengerti dengan jelas bahwa mereka sudah lemah dan lapar. Dan melihat keadaan itu, Yesus segera bertindak. Yesus menghendaki agar sekiranya mereka dapat melakukan sesuatu sehingga memberi makan. Murid-muridnya itu dapat memberi makan 5.000 orang yang mengikuti Yesus. Dan Yesus kemudian bertanya kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan itu sebenarnya diajukan untuk mengetahui apakah Filipus percaya bahwa Yesus bisa dan mampu, sanggup menyediakan makanan untuk keperluan orang sebanyak itu. Ternyata Filipus tidak menangkap maksud Yesus. Filipus malah berpikir tentang besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memberi makan 5.000 orang itu. Dengan kata lain, Filipus mau mengatakan bahwa tidak mungkin mereka sebagai murid-murid Yesus dapat memberi makan 5.000 orang yang mengikut Yesus itu. Dan kemudian penulis Injil Yohanes mengutarakan bahwa seorang murid Yesus yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus bahwa di dalam kumpulan orang banyak yang mengikuti Yesus tersebut ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi Andreas pun menganggap bahwa tidak mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan itu dapat memberi makan 5.000 orang. Dan dalam Injil Yohanes tidak dikatakan bahwa Yesus mengecam ketidakpercayaan murid-muridnya. Ia hanya meminta murid-muridnya untuk menyuruh orang banyak itu duduk. Dan dituliskan bahwa orang banyak yang mengikut Yesus itu, seperti tadi dikatakan, sebanyak 5.000 orang. Selanjutnya Yesus memanfaatkan 5 roti dan 2 ikan yang ada itu. Dan dia mengambil roti itu, dia mengucap syukur dan kemudian membagi-bagikannya. Dan luar biasa, setelah dikumpulkan potongan-potongan yang lebih, ternyata masih bersisa 12 bakul. 5.000 orang bisa makan kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman pada pagi hari ini? Melalui kisah mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mau menyatakan kuasa Allah yang menyelamatkan
Kuasa Allah yang memelihara semua orang. Kuasa Allah yang menyelamatkan dan memelihara semua orang itu Ia tunjukkan tentu saja berdasarkan kasih setia Allah yang besar kepada semua orang. Allah begitu peduli, Allah begitu mengasihi. Dia menyatakan kasih setia dan pemeliharaannya kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dan oleh karena itu, di tengah pandemi COVID-19, kita tidak boleh sekali-kali berpikir bahwa Allah tidak peduli, Allah tidak mengasihi kita. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan mau menyatakan bahwa Allah hadir. Allah mau menyatakan kasih-Nya yang memelihara kehidupan semua orang tanpa pandang bulu. Dia menyelamatkan. Dan ketika kita menyadari kasih Allah itu, pemeliharaan Allah itu, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa ternyata Allah tidak sekalipun melupakan kita. Dia mengingat kita, Dia mengasihi kita, Dia mempedulikan kita. Dia menyatakan pemeliharaannya dari hari lepas hari kepada kita. Dan ketika kita menyadari bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita, menyatakan kasih dan pemeliharaannya kepada kita, maka kita juga dipanggil untuk menyatakan kehadiran, kasih dan pemeliharaan Allah kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. Khususnya saat ini dalam banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Kita dipanggil untuk memberikan dukungan daya ataupun dana ataupun materi, sehingga mereka yang mengalami bencana dan mereka tentu saja menderita, akhirnya menyadari bahwa di tengah bencana yang besar sekalipun Allah hadir. Allah tidak meninggalkan mereka. Allah peduli, Allah mengasihi, dan Allah memelihara mereka. Tuhan Yesus memberkati kita, nyatakan kehadiran, kasih setia, dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama kita, terutama mereka yang menderita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami senantiasa yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa menunjukkan kasih pemeliharaannya kepada kami, sehingga kami sebagai umat-Mu boleh mengalami damai sejahtera. Dan biarlah kiranya kami juga dipakai untuk menyatakan kasih Allah, kehadiran Allah, pemeliharaan Allah kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati, Engkau memimpin, menuntun kami dan tidak meninggalkan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau sertai mereka, Kau tidak meninggalkan mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.